Haryadi, coba berbelok sedikit, Febri! Gol! Kedua dari Persib Bandung. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Febri Haryadi dan William Barros tampil ganas, Frans Putros curi perhatian saat jungkalkan perlawanan Semen Padang. Persib Bandung membuka langkah di Super League 2025-2026 dengan hasil yang sangat-sangat manis. Ya, menjamu Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pada Sabtu sore tadi, Maung Bandung sukses mengamankan 3 poin penuh usai menang dengan skor 2-0. Tampil di hadapan ribuan bobotoh, Persib langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Kombinasi umpan cepat dan pressing tinggi membuat Semen Padang lebih banyak bertahan di area sendiri. Meski begitu, pertahanan rapat Kabau Sirah sempat membuat tuan rumah kesulitan mencetak gol. Gol yang dinanti akhirnya hadir pada menit ke-40. Berawal dari skema serangan terukur, William Barros Pereira menerima umpan di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper Arthur. Memasuki babak kedua, Persib tetap mendominasi jalannya pertandingan. Meski Semen Padang mencoba keluar menyerang, pertahanan solid Persib membuat mereka kesulitan menembus kotak penalti. Justru tuan rumah yang semakin berbahaya lewat serangan balik cepat. Pesta Persib ditutup di menit akhir laga, Febri Haryadi, yang masuk sebagai pemain pengganti, mencetak gol indah lewat tendangan jarak jauh yang mengarah ke pojok kiri gawang pada menit ke-90. Gol tersebut jelas sekaligus memastikan kemenangan 2-0 bagi Persib. Di laga ini tentu yang menjadi sorotan adalah dua pencetak gol Persib Bandung, yakni William Barros dan Febri Haryadi. Namun, terlepas dari pencetak gol tersebut, penampilan luar biasa dari Frans Putros juga sangat patut untuk kita apresiasi. Terlepas dari hal itu, hasil ini menjadi modal berharga bagi Maung Bandung untuk mengarungi musim baru Super League. Dengan tambahan 3 poin, Persib menyamai catatan Borneo FC dan PSIM Yogyakarta yang juga meraih kemenangan pada laga perdana. Meski begitu, Persib lebih layak berada di puncak klasemen karena unggul kolektivitas gol dari para pesaingnya. Haryadi, coba berbelok sedikit, Febri! Dari Persib Bandung. Usung misi tinggi, Frans Putros ambisius bawa Persib kembali juara. Bung Binder dibuat kagum tak percaya. Sebagaimana yang diketahui, Frans Putros didatangkan Persib Bandung untuk memperkokoh lini belakang dalam mengarungi Super League 2025-2026 dan AFC Champions League 2. Sebab, setelah Persib musim lalu berhasil back-to-back, hampir 70% pemainnya memilih hengkang dari tim. Untuk itu, musim ini Bojan Hoda melakukan perubahan besar-besaran, bahkan semua pemain asingnya baru termasuk Frans Putros. Setelah hampir kurang lebih sebulan berada di Bandung, pemain timnas Ira itu pun akhirnya bicara belak-belakan soal Persib Bandung. Pemain berusia 31 tahun tersebut mengaku bahwa sebenarnya ia tak tahu banyak soal sepak bola Indonesia. Akan tetapi, pemain yang lahir dan besar di Denmark tersebut mengaku mendengar banyak hal baik soal Persib. Apalagi saat ia memperkuat Port FC sebelumnya juga telah bertemu Persib musim lalu di AFC Champions League 2. Bek andalan timnas Ira tersebut memang mengaku tak tahu banyak soal Maung Bandung. Akan tetapi, bergabung dengan tim Kota Kembang ini bukan keputusan yang sulit menurutnya. Pasalnya, ia tahu Persib merupakan klub besar dan memiliki supporter hingga sejarah yang luar biasa, sehingga ia pun mudah memutuskan bergabung dengan tim. Saya tidak tahu, tapi saya mendengar banyak hal baik tentang klub ini. Saya juga pernah bermain melawan mereka musim lalu di AFC Champions League 2. Bagi saya, ini adalah klub terbesar di Indonesia. Saya juga ingin mencoba menjadi bagian dari klub besar dengan sejarah yang bagus, dengan fans yang hebat, dan sekarang juga juara bertahan. Jadi bagi saya, ini adalah keputusan yang mudah, ungkap Frans Putros. Setelah bergabung dengan Persib, ia pun tahu betul tingginya ekspektasi dalam klub ini. Namun, ia pun mengakui sebagai pemain ia pun memiliki tujuan yang pasti dan jelas. Bahkan Putros mengatakan para pemain pun memiliki target ingin bisa mencetak sejarah baru dengan membawa tim meraih gelar juara 3 kali beruntun. Ia mengatakan target besarnya memang ada 2 saat bergabung dengan Persib, yakni membawa tim meraih gelar juara ketiga beruntun. Namun, ini bukan hanya target domestik saja, tetapi Putros juga menegaskan bahwa Persib pun memberikan perhatian besar untuk level Asia. Musim lalu, Persib tampil cukup baik di fase grup AFC Champions League 2, meski mereka gagal lolos ke babak grup.
Namun, untuk musim ini, ia ingin bisa membawa Persib melangkah lebih jauh lagi. Frans Putros bahkan menegaskan bahwa fokus utama tetap pada mempertahankan gelar juara Super League. Akan tetapi, Maung Bandung tak ingin hanya menjadi pelengkap saja di Asia, sehingga Putros bertekad membawa Persib bisa melangkah jauh nantinya. Saya pikir semua orang di klub ini ingin memenangkan kejuaraan lagi. Bagi saya, itu juga menjadi tujuan saya menjadi bagian dari tim untuk meraih gelar ketiga berturut-turut. Tentu, saya juga ingin tim tampil baik di AFC Champions League 2. Tahun lalu, kalian bermain cukup baik di fase grup, meski tidak lolos babak gugur. Tahun ini, saya pikir kita harus mencoba memenangkan grup atau setidaknya lolos ke babak berikutnya, dan berusaha melaju sejauh mungkin di AFC Champions League 2, tapi target utama adalah menjadi juara lagi, jelas Frans Putros. Berbicara mengenai Frans Putros, dia merupakan pemain yang sangat luar biasa. Tidak memiliki tubuh yang menjulang tinggi dan besar, namun, dia merupakan pemain yang sangat agresif. Selain itu, pengalamannya bersama timnas Irak juga tak perlu diragukan lagi. Tentunya, ini sebuah keuntungan bagi skuad Persib Bandung. Bahkan, pengamat sepak bola nasional yakni Bung Binder juga pernah mengatakan, jika Frans Putros merupakan pemain yang luar biasa dan bisa dikatakan sebagai pemain grade A++. Karena Frans Putros ini, ya saya nggak mau ngomong ya, terlalu tinggi juga ya, nanti dibilang saya lebay juga. Tapi kalau menurut saya bukan grade A+, grade A++. Back yang sangat berpengalaman, punya jam terbang internasional, lama juga bermain di Eropa sebelumnya. Dia kan keturunan Denmark ini kalau nggak salah dia. Jadi Denmark Irak. Dan back yang tangguh. Nah artinya Persib dalam hal ini nggak mau main-main untuk merekrut back yang tangguh di lini pertahanan supaya nanti mereka tidak punya masalah. Karena mereka melepas yang pertama Nico Kuipers, kedua Frank yang sama-sama tuh perform bagus banget tuh duetnya musim lalu. Tapi Frans Putros adalah back yang ekstra agresif. Jadi ini bukan back yang kaleng-kalengan. Ini pokoknya kalau pemain tim lawan mau main individu-individu, kalau saya melihat cara Frans main nggak akan bisa lewat. Para pemain timnas Indonesia aja nggak bisa lewat kok. Disenggol Ferry Paulus soal tuduhan untuk bobotoh, manajemen Persib berikan respons sangat berkelas. Manajemen Persib Bandung merespons dengan elegan pernyataan Direktur Utama I-League, Ferry Paulus, yang menyinggung insiden dalam laga Persib kontra Persis Solo sebagai salah satu alasan masih diberlakukannya larangan kehadiran supporter tim tamu di Super League musim 2025-2026. Dalam pernyataannya, Ferry Paulus menyoroti bahwa pertandingan terakhir yang disaksikan delegasi FIFA di Bandung mengalami kerusakan, termasuk rusaknya rumput stadion. Oleh karena itu, larangan ini diberlakukan demi menjaga ketertiban dan kualitas pertandingan, terutama pada laga pembuka liga. Menanggapi hal ini, manajemen Persib melalui Aditya Putra Herawan selaku Deputi CEO PT PBB, memberikan pernyataan resmi yang menegaskan sikap dewasa dan penuh tanggung jawab. Persib menghormati keputusan regulator liga dan memandangnya sebagai bagian dari proses pembenahan menuju penyelenggaraan kompetisi yang lebih aman dan tertib. Ia juga menyatakan bahwa Persib telah melakukan evaluasi internal menyeluruh terkait insiden di akhir musim lalu dan tidak membenarkan pelanggaran apapun. Meski demikian, Persib percaya pendekatan edukatif dan kolaboratif lebih penting untuk perbaikan jangka panjang. Aditya juga mengajak seluruh bobotoh untuk menjaga marwah Persib dan menunjukkan bahwa mereka adalah supporter yang tidak hanya loyal, tetapi juga paling bertanggung jawab di Indonesia. Kami memahami dan menghormati keputusan regulator liga terkait belum diizinkannya kehadiran supporter tandang di Super League musim ini. Meski mengecewakan bagi bobotoh, kami melihat ini sebagai bagian dari proses menuju sistem pertandingan yang lebih aman dan tertib. Kami terus menjalin komunikasi konstruktif dengan I-League dan pemangku kepentingan lainnya agar ke depan supporter bisa kembali hadir di laga tandang dengan sistem yang lebih baik, ungkap Aditya Putra Herawan. Jelas, respons manajemen Persib ini menuai pujian dari banyak pihak, termasuk di media sosial. Mereka dinilai tidak defensif, tidak menyalahkan pihak lain, dan tetap fokus pada pembenahan internal serta komunikasi positif dengan regulator liga terbaik di dunia ini.